kita mulai dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sayyidat, al-yawm nurid an nata'allam mawdu'an 'anil idafat. Hari ini kita akan bicara tentang idafat. Ini dia dars ats-tsalitsah asyara, pelajaran ke-13. Bahasanya hari ini adalah tentang al-idafat. Tapi di atas tuh ada tulisan kecil tuh. Tadzakkaru ma ta'allamtumuhu sabiqa. Artinya coba ingat apa yang sudah dipelajari dulu. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Jadi kalau yang namanya idhafat itu di dalamnya terkandung dua unsur, yaitu unsur mudhaf dan unsur mudhaf ilaih. Mudhaf adalah isim yang akan disandarkan, dikaitkan kepada kata selanjutnya. Umumnya kata selanjutnya itu adalah isim. Isimnya bisa juga fiil. Jadi isim yang dikaitkan, disandarkan kepada kata sebelumnya sehingga nanti menjadi satu kesatuan makna. Mudhaf itu bunyi akhirannya bisa a, bisa i, bisa u. Yang tidak boleh an, in, un, itu yang nggak boleh. Bahkan pada mudhaf itu ya secara umum nggak boleh pakai alif lam ya pada idhafat ma'nawiyat, dan tidak boleh pakai tanwin. Nah, itu cirinya. Adapun mudhaf ilaih cirinya adalah selalu majrur. Majrur itu salah satu tandanya kasroh. Idhafat yang dulu yang pernah dipelajari bersama kami di tingkat dasar 3 dulu namanya idhafat ma'nawiyah. Nah, hari ini kita akan coba tambahkan satu lagi wujud idhafat namanya idhafat al-lafziyah. Saya ingin mengulang sedikit tentang idhafat ma'nawiyah ini. Ataitu baital Umawi, saya mendatangi rumah Umawi. Amsi fi sahatid dari, saya berjalan di halaman Umawi. Nomor 3, yazharul hayau fi wajhil khalifah, tampak rasa malu di wajahnya khalifah. Yasma'ur Rasyid kalam ar-rajul, Khalifah Rasyid mendengarkan ucapan orang. Nah, idhafat semua ini Bapak Ibu perhatikan di dalam tulisan itu ada tulisan biru dan ada tulisan merah. Biru semua itu isim semua. Lalu yang merah Umawi dari Khalifah Rajul, itu isim juga. Nah, gabungan antara isim bait sama Umawi, sahat sama dar, wajih sama Khalifah, kalam sama Rajul, itu namanya idhafat. Mudhafnya yang biru tuh, bait, sahah, wajih, kalam. Kalau idhafat ini mudhaf ilaihnya itu ma'rifat, seperti al-Umawi kan ma'rifat tuh. Ad-dar kan ma'rifat, al-Khalifah kan ma'rifat, ar-Rajul ma'rifat. Maka idhafat ya, ini fungsinya ta'rif namanya. Kenapa ta'rif? Karena isinya baita, saha, wajah, kalam itu kan nakiroh. Dikaitkan kepada Umawi agar baita yang tadinya nakiroh itu menjadi ma'rifat. Nah, menjadikan ma'rifat itu dalam bahasa namanya ta'rif, fungsi ta'rif. Sahah, nomor 2, sahah itu nakiroh. Nggak ada alif lamnya kan nakiroh. Maka ketika digabung kepada kata dar yang ma'rifat, maka sahah sekarang berubah fungsi menjadi ma'rifat. Maka merubah dari nakiroh menjadi ma'rifat, itu namanya ta'rif. Begitu juga wajhi, begitu juga kalam. Dari mana ma'rifatnya? Karena digandeng kepada kata ma'rifat. Nah, fungsi namanya fungsi ta'rif. Ta'rif dari kata-kata ma'rifat. Selanjutnya perhatiin Bapak Ibu. Kata bait, saha, wajah, kalam, semuanya isim biasa. Isim bukan kata sifat. Rumah, halaman, wajah, ucapan. Itu bukan sifat isim. Maka kalau mudhofnya isim, mudhofnya namanya idhafat ma'nawiyah. Selanjutnya contohnya nih. Was asma'u buka atiflin. Saya mendengar tangisan anak. Tangisan kan bisa bukan anak aja, bisa macam-macam. Bisa tangisan ibu, bisa tangisan orang yang dizolimi. Wasalla ila baiti rajulin, kita sampai kepada rumah. Rumah apa? Rumahnya seseorang. Rumah kan nggak mesti punya orang, rumah kan banyak. Ada rumah kucing, ada rumah tahanan, rumah singa. Nah, ini spesifik rajul. Oh, berarti rumahnya orang. Nomor 3, hadis sayyaratu amir. Ini mobilnya pemimpin. Tapi pemimpinnya nggak ketahuan, pokoknya pemimpin.
pimpinan, mobil pimpinan. Ja'al Umawi bi'atbakin fakiyatin. Orang Muawiyah itu datang dengan piring-piring buah-buahan. Piring-piring kan bisa macam-macam isinya, piring nasi, piring lauk. Nah, kalau ini piring buah. Jadi spesifik. Nah, spesifik itu takhsis dalam bahasa Arab, khusus. Khusus. Kapan? Kalau mudhof ilaihnya bukan ma'rifat tapi nakirah. Jadi buka tiflin idhofat. Idhofatnya ma'nawiyah. Iya ma'nawiyah. Kenapa? Karena isim. Buka, bait, sayyara, adbak itu isim. Ini ma'nawiyah. Iya ma'nawiyah. Fungsi ta'rif dong? Bukan. Fungsi apa? Taksis. Kok bukan ta'rif? Karena kalau ta'rif mudhof ilaihnya ma'rifat. Kalau ini mudhof ilaihnya tiflin, rojulin, amirin, fakihatin, nakiroh. Berarti fungsi namanya taksis. Hanya untuk mengkhususkan saja jenisnya, bukan yang lain. Jadi idhofat yang mudhofnya isim itu namanya idhofatnya idhofat ma'nawiyah. Fungsinya apa? Ada dua. Fungsi ta'rif atau fungsi takhsis. Gimana membedakannya? Kalau fungsi ta'rif, mudhof ilaihnya ma'rifat. Gampangannya pakai alif lam. Kalau takhsis, nakiroh. Berbeda dengan contoh berikut ini Bapak Ibu. Ar-rajulu katsirul mali azimul jah. Ini orang ini hartanya banyak tapi kedudukannya agung. Wibawanya agung. Katsirun mudhaf al-mal mudhaf ilaih. Azimun mudhaf al-jah mudhaf ilaih. Tapi ternyata katsir sama azim itu bukan kata benda, tapi kata sifat. Dia mudhaf ilaih? Ya, dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Yang biru, katsir. Mudhaf ilaihnya al-mal. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi mudhofnya kata benda. Kalau yang ini kata sifat. Ar-rajulu farighul qalbi. Orang ini kosong hatinya. Farig mudhaf, qalbi mudhaf ilaih. Farig isim sifat. Dia sifat. Oh, kalau sifat berarti bukan idhofat ma'nawiyah, tapi lafziyah. Lafaz. 3. Al-khadimu kamilul aqli. Pelayan itu sempurna akalnya. Pinter, sempurna. Sempurna sifat. Karena dia kata sifat, mudhofnya, maka namanya mudhofnya, idhofatnya idhofat lafziyah. Al-Umawiyu hasanul zanni. Umawi itu bagus persangkaannya. Bagus itu kata sifat. Maka kalau mudhofnya kata sifat, idhofatnya namanya lafziyah. Kalau mudhofnya kata benda, namanya ma'nawiyah. Jadi al-qaidah al-idhafah naw'ani, idhafatun ma'nawiyatun, idhafatun lafziyatun. Dari mana taunya kita kata sifat? Nah, Bapak Ibu boleh diingat-ingat 3 pola ya. Dia masuk kategorinya kata sifat. Pertama, isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang huruf kedua, setelah huruf pertamanya itu ada alifnya ya. Fatih, hadir, aqil, salih. Yang kedua, isim maf'ul. Maf'ulun, mahmudun, mansurun, majruhun, maqtulun. Itu namanya isim maf'ul. Yang ketiga, sifat musyabbahah. Bismillah. Sifat musyabbah. Bagaimana cara mengetahui sifat musyabbah? Kalau ada isim fa'il bunyinya tidak pola fa'il, maka namanya sifat musyabbah. Contoh, kaburo yakburu, bentuk keempatnya tidak ada kabir, enggak ada. Apa bunyinya? Kabir. Oh, berarti itu sifat musyabbah. Azuma ya'zumu, enggak ada azim, berarti sifat musyabbahah. Kalau dia bukan wazannya, polanya fa'il, berarti dia sifat musyabbah. Jadi kalau mudhofnya itu sifat, idhofatnya namanya lafziyah. Kalau mudhofnya kata benda, isim biasa, maka idhofatnya namanya ma'nawiyah. Ayo kita lihat. Al-muwazanah baina idhafat li ta'rif wal takhsis. Jadi idhafat ma'nawiyah itu ada 2 kan?
ada ta'rif, ada taksis. Gimana membedakannya? Sebelah kanan itu ustadznya itu ma'rifat. Maka kalau ustadznya ma'rifat, idhofatnya namanya ma'nawiyah ta'rif. Kalau sebelah kiri, baita ustadzin, nggak ada alif lam yaitu ustadzin, nakiroh. Berarti ma'nawiyah tapi namanya litakhsis. Contoh yang ini nih. Hadza qalamu waladin. Ini adalah pulpennya anak. Waladin nakiro. Qalamu waladin berarti ma'nawiyah takhsis. Kalau nomor 2 hadza qalamul waladi, al-waladnya kan ma'rifat. Berarti fungsinya apa? Ta'rif. Nomor 3 Muhammadin juga ma'rifat. Berarti fungsinya ta'rif. Sekarang kita berlatih ya Bapak Ibu, halaman 60 Bapak Ibu. Mayyizil idhafata lafziyata minal idhafatil ma'nawiyati fi mayali. Tugas Bapak Ibu menggarisbawahi idhafatnya lalu mengklasifikasi ini maknawiyah atau lafziyah. Silakan. Nomor 1, sari'ul ghadabi katsirul khata'i. Orang yang mudah marah itu gampang salah. Banyak salah. Banyak salah. Ya, sari'ul ghadab itu idhafat lafziyah. Katsirul khata itu idhafat lafziyah. Kenapa Bu idhafat lafziyah, Bu? Alasannya tahu Ibu kenapa? Idhafnya dari kata sifat. Kalau kata idhafat lafziyah, Bapak Ibu nggak perlu cari taksis sama ta'rifnya, nggak ada. Jadi yang ada taksis sama ta'rif itu hanya pada idhafat ma'nawiyah. Nomor 2. Kasratut ta'am tufsidul abdan. Betul. Ya. Ada nggak Berarti itu? kasratut ta'am. Benar, kasratut ta'am. Kalau tufsidul abdan termasuk nggak? Tufsidul fi'il. Fi'il, nggak bisa. Oh iya. Berarti cuma satu ya, apa? Ya, kasratut ta'am. Kasratut ta'am. Itu idhafatnya lafziyah atau ma'nawiyah? Jadi gini Bapak Ibu. Kasro itu artinya memang banyak, tapi kata sifat bukan? Bukan. Yang namanya sifat itu ada 3. Isim fa'il. Kedua isim maf'ul. Yang ketiga sifat musyabahah. Boleh Bapak Ibu berpatokan pada arti, tapi 3 bentuk tadi, penanda tadi, tuh ciri tadi nggak boleh dilepaskan. Pertanyaannya kata kasrotun itu isim fa'il bukan? Bukan. Isim maf'ul juga? Bukan. Sifat musyabahah? Bukan. Kira-kira kasrot itu jadi apa kategorinya, di mana itu kategori dalam tasrifnya sebagai apa dia? Masdar. Oh, masdar. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Isim fa'il wazannya fa'il kan begitu? Isim maf'ul kan secara umum polanya kan maf'ul kan begitu? Lalu sifat musyabahah selain fa'il kalau ada pola keempat bukan fa'il namanya sifat musyabahah. Begitu ya? Wujudnya rata-rata bunyinya fa'il. Jadi jawabannya dia karena dia bukan kata sifat berarti idhofatnya idhofat Ma'nawiyah. ma'nawiyah. Karena Bapak Ibu menyebutnya idhofat ma'nawiyah berarti harus dilanjutkan. Itu fungsinya ta'rif atau takhsis. Arif. Harus ma'nawiyah. Nomor 3 sekarang. La tatakallam min qabli tafkir. Qabli tafkir. Ibu yang di garis bawah yang mana Bu Nursia? Bima yang At-tafakir. Itu satu lagi mudhofnya mana? Isim jorof zaman. Ada min qabli. Kalau qabl itu ada minnya maka tidak disebut lagi zorof. Kalau zorof itu kalau nggak ada huruf jarnya dibacanya qabla, selalu mansub, itu zorof namanya. Jadi garis bawahnya qabli tafkir. Iya. Itu maknawiyah atau lafziyah? Maknawiyah. Itu tak Karena hurufnya taksis.
Ta'rif. Dari mana? Benar, mudhof ilaihnya alif lam. Sekarang nomor 4. Al-madlumu mustajabud doa. Orang yang dizalimi itu mustajab doanya. Mana ini garis bawahi? Mustajabud doa. Pertanyaannya lafziyah atau maknawiyah. Mustajab itu dari pola katanya, dia apa? Mustajab itu ternyata ismul maf'ul. Kalau isim maf'ul berarti idofatnya idofat apa? Lafziyah. Betul, lafziyah. Nomor 5. Ayo. Qad damar rajulu atbaqa fakihatin li Khadim Rashid. Al-Khadimir Rasyid, Ustaz. Khadim Rashid. Itu idofat apa, Ibu? Khadimir Rasyid. Khadimir Rasyid itu khadimnya itu isim fa'il. Isim fa'il. Karena isim fa'il maka dia sifat. Karena dia sifat maka namanya idofat lafziyah. Apa di kalimat itu cuma satu idofat? Ada 2. Ada 2. Atbaq fakihah. Atbaq fakihah. Itu artinya berpiring-piring buah-buahan. Piring nampan. Orang itu menghadirkan berpiring-piring buah-buahan. Nah, pertanyaannya atbaq itu sifat atau isim? Isim. 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 Karena Kalau dia isim berarti idofatnya maknawiyah. Maknawiyah. Kalau maknawiyah fungsinya ta'rif atau taksis. Taksis. Nomor 6. Itu bunyinya afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Mudhof ilaihnya afatul ilmi. Afa itu ternyata bukan sifat, dia masdar. Kalau dia masdar berarti idofatnya namanya idofat fungsinya ta'rif atau taksis. Ta'rif. Mudhof ilaihnya ada alif lam. Kamalan akli dalilun ala dakai Sohibihi. Sempurnanya akal seseorang itu adalah tanda kecerdasan orangnya. Baik, idofatnya ada berapa? Kedua, pertama kamalul akli. Yang kedua, zakai sahibihi. Kamalul akli, kesempurnaan akal itu maknawiyah atau lafziyah? Maknawiyah. Taunya kalau dia manawiyah, kamal itu masdar. Nah sekarang karena dia maknawiyah, baru ditanya, ini maknawiyahnya Ta'rif. Mudhof ilaihnya ada alif lam. Zakai sahibihi. Sahibihi itu lafziyah atau maknawiyah? Maknawiyah. Betul, maknawiyah. Karena zakai itu masdar. Ini ta'rif atau taksis? Nah, kira atau ma'rifat, zakaihi. Ma'rifatnya dengan cara apa? Ya, karena dia ada mudhof ilaihnya juga ya? Ada domir. Berarti dia ma'rifat. Karena ma'rifat, ta'rif apa namanya? Idofatnya apa namanya? Ta'rif. Berarti 3 dong idofannya. Sohibihi. Boleh, iya. Sahibihi. Jadi kamalul akli 1, zakai sahibi 1, sahibihi 1. Nomor 8. Hubus sanai tobiatul insan. Tobiatul insan. Senang dipuji itu adalah apa tabiat manusia? Idofatnya ada 2. 2, yang mana aja? Hubus sanai sama tobiatul insan.
Hubbus sana'i satu, tabiatul insan satu. Oke. Tuh. Yang hubbus sana'i idhofat apa ini? Idofat maknawiyah. Idhofat maknawiyah. Maknawiyah. Kenapa maknawiyah? Karena hubunnya masdar. Tabiatul insan idhofat apa ini, Bun? Maknawiyah juga, Ustaz. Maknawiyah juga. Dua-duanya beda nggak nih fungsinya ta'rif sama taksis? Sama. Dua-duanya ta'rif, Ustaz. Sama. Betul, dua-duanya ta'rif karena masdar ya, dua-duanya. Iya. Selanjutnya nomor 9. Kanal Umawi farighal qalbi bin amril khalifah. Jadi ada berapa idhofahnya? Jadi idofnya farigol kolbi. Ya, itu satu. Amrul Khalifah. Amri Amril Khalifah. khalifah, betul. Kalau farighal qalbi apa itu idhofatnya? Farigol artinya apa, Pak Ustaz? Kosong. Kosong berarti itu sifat. Sifat berarti lafziyah. Satu lagi, amril khalifah. Amrul itu masdar, jadi maknawiyah. Jadi maknawi yang takrif. Ya, fungsi ta'rif. Betul. Dhannal umawiyyu rasulan rasyidi kamilal aqli. Coba ada berapa idhofatnya? Baik, kita lihat. Jadi dhannal umawi itu fi'il fa'il. Rasulan rasyid barulah idhofat. Nah, rasulan rasyid idhofat apa? Idhofat Lafziyah dua-duanya. kamilal aqli. Lafziyah. 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 Bagaimana taunya lafziyah? Nilai isim fa'il. Rasulah Rasyid. Rasul idhofatnya maknawiyah. Fungsinya apa? Ta'rif. Jadi idhofat itu mengkaitkan isim kepada kata yang datang setelahnya. Jadi idhofat itu ada dua macam, maknawiyah, lafziyah. Kalau depannya isim berarti maknawiyah, kalau depannya sifat berarti lafziyah. Maknawiyah dibagi dua, kalau mudhof ilaihnya ma'rifat berarti ta'rif, kalau mudhof ilaihnya nakirah berarti tahsis. Adapun jika mudhofnya kata sifat, maka namanya idhofat lafziyah. Kata sifat bagaimana cara mencirikannya? Ada 3 bentuk polanya. Pertama, kata yang berpola fa'il. Yang kedua, sifat dari si maf'ul, maf'ul. Yang ketiga, dari sifat musyabahah, fa'il. Latihan yang sama dengan yang tadi, itu ada di halaman 61. Halaman 61 itu Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan mana idhofat ma'nawiyah, mana idhofat lafziyah. Kalau idhofat ma'nawiyah, tentukan taksis dan ta'rifnya. Hakadha, Bapak Ibu muliakan, kita ketemu lagi di pertemuan akan datang insya Allah. Insyaallah. Syukran ala husni Terima kasih. istimaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.